إن الله وملائكته يصلون على النبي يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma 'allamtana wa khaliqna ma khalaqtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Porsiman Bapak Ahmad Afandi, dan juga yang saya hormati seluruh DKM Masjid dan Musola sekirana yang telah hadir pada pertemuan kita kali ini di Masjid Al-Kahfi. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Kahfi Al-Ustadz Akhuna Al-Ustadz Rahim serta jajarannya, dan yang saya hormati seluruh jamaah sekalian, yang insya Allah kumpulnya kita di sini menjadi sabab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sabab kita mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kaki kita menghapus segala dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita mulai aktivitas kita setelah menjalankan satu kewajiban sholat subuh dan kesunahan yang paling afdol, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan sejarah ataupun sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh untuk kita kelak di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan juga ini sebagai tanda ungkapan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin sayangnya karena pakai bahasa Arab, baca berjanjinya pada hati apa kagak. Itu aja ya. Karena kita perlu tahu membaca sejarah Nabi sebagai ungkapan taqarrub ilallah itu adalah amrun azim,
perkara yang mulia. Membaca sejarah Nabi, membaca tentang kehidupan Nabi, karena kita kalau waktunya luas kita baca berjanji sampai khatam, cuma selesainya jam 9 nanti Pak, gitu. Maka dipilih ya pilihan pasal pertama sama pasal keempat apa keberapa tadi itu, walamatamma. Kenapa dipilih pasal pertama? Karena pasal pertama itu adalah muqaddimah, pembuka dalam kitab berjanji. Membuka apa? Tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka tadi diawali al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Apa al jannatu? Surga itu liman yusalli, untuk orang yang bersolawat, wa yusallim, dan untuk orang yang mengucapkan salam, wa yubarik, untuk orang yang mengucapkan barakah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi selaras dengan hadis Nabi bahwasanya orang yang paling utama di sisiku kelak di yaumil qiyamah orang yang paling banyak membaca sholawat. Salah nggak kata-kata tadi Pak, kira-kira Pak? Salah nggak? Bahkan bukti cinta kita kepada Nabi minimal sering-sering membaca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan dipilih fasal walamma tamma min hamlihi karena fasal ini bercerita tentang detik-detik kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kita ngambil pembuka sama sejarah atau detik-detik kelahiran Nabi. Nah, kemudian kenapa berdiri? Karena seakan-akan kita sedang menghayati kelahiran Nabi, kita hormati. Kita kalau giliran anak kita lahir, kita azanin. Ya, diazanin nggak anaknya kalau lahir, Pak? Diazanin. Sebelah kanan, sebelah kirinya iqomahin. Girang nggak kita? Senang nggak? Bahagia. Pas udah gede mah tahu itu bocah kayak apa ya. Lahirnya mah senang, pas udah gede mah nggak tahu kayak apa. Gitu. Kita boleh bergembira terhadap anak yang baru lahir. Bahkan Allah mengabarkan kabar gembira kepada Siti Maryam karena akan punya anak Nabiullah Isa. Dan Allah mengabarkan gembira kepada Nabi Zakaria karena akan punya anak Yahya. Dan seterusnya. Berarti kabar gembira, kabar punya anak itu kabar gembira. Maka kelahiran Nabi adalah kabar paling menggembirakan bagi seluruh alam semesta. Maka gembira tuh. Dan akhirnya kita berdiri seakan-akan menyambut. Ya kita nggak berhayal Nabi tiba-tiba jelek ada di sini. Mau dihayalin juga orang kena-kena. Kalau hayalin janda mah masuk. Iya, coba berpikir dulu gitu. Otak kita kalau nggak kepake nanti buat apa? Kalau bisnis makan otak diputer. Kalau giliran mahamin agama otak nggak mau diputer. Tekstual aja agamanya, nggak perlu dipakai, pikirin dulu. Pikirin, oh ya logikanya bagaimana. Agama kita nggak mungkin keluar dari logika. Pasti bisa dicerna oleh akal ini. Karena ini akal adalah alat pertama untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang yang paham Quran orang pintar apa orang bodoh ya? Pintar apa bodoh yang memahami Al-Quran? Pintar. Berarti orang pintar menggunakan apa? Akal. Lah kalau nggak pakai akal, pakai apa kita mikir? Coba 100 tambah 100.000 tambah 100.000 berapa jadinya? Berapa Pak? 100.000 tambah 100.000. Lah ini pintar itu. Ya kalau yang orang ngerti jawabnya 50.000 itu pintar apa bodoh itu? Ya. Makanya membaca atau mengingat-ingat sejarah Nabi semata-mata taqarrub, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, amrun azim, perkara yang besar, yang mulia, falaisa bimuhdatsin, bukanlah perkara yang baru.
Di dalam agama kita itu bukan perkara yang baru, karena Allah sendiri telah mengkisahkan kepada kita. Kalau bercerita tentang Nabi dipermasalahkan, Allah bercerita kepada kita di dalam Al-Quran seluruh kisah-kisah para Nabi. Bukan sekedar bercerita, bahkan sebagian surat diberi nama dengan surat para Nabi. Misalnya surat Hud. Siapa Hud itu, Pak? Seorang Nabi yang bernama Nabi Hud, ya kan? Nabi Hud. Kemudian surah apa lagi? Muhammad. Kemudian lagi bukan cuma para nabi, nama surat dalam Al-Quran ada juga nama orang-orang soleh seperti Luqman, seperti Al-Imran, Siti Maryam, dan seterusnya. Bahkan ada surat namanya Al-Anbiya, Al-Qasas. Kita kalau baca Quran nanti nemuin kisah Nabi Isa, Nabi Musa, Firaun juga ada. Berarti kan ada di dalam Al-Quran metode penyampaian Allah menggunakan kisah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, dan setiap para nabi kami akan kisahkan kepada kamu. Tujuannya apa? Nusabbitu bihi fuadak, memantapkan iman kita, memantapkan kualitas iman kita, Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah ngomong sama Nabi supaya mantap imannya. Saya kisahkan sejarah bagaimana perjuangan para nabi sebelumnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi, ya karena Nabi kan manusia juga, Pak. Kalau lagi rasanya letih, karena kan perjuangan Nabi 13 tahun pertama di Mekah banyak penolakan. Pasti Nabi mengalami turun semangat. Pasti Nabi pernah mengalami pusing atau galau atau stres lah. Karena manusia biasa juga, cuma di atas manusia pada umumnya. Makanya ketika itu Nabi mengingat-ingat sejarah Nabi Nuh, perjuangannya bagaimana. Nabi Ibrahim sebagai kakeknya, bagaimana perjuangannya. Diusir, belum lagi dibakar, belum lagi yang macam-macam sejarahnya. Itu jadi semangat lagi. Makanya bagi para ustadz, para kiai, para da'i, dan umumnya kita sebagai umat Islam, jangan pernah berhenti untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah kepada Allah, mengajak orang berbuat baik, terus jangan berhenti. Sebagaimana Rasulullah kalau lagi patah atau turun semangat mengingat-ingat sejarah para nabi sebelumnya. Paham kira-kira, Pak? Alhamdulillah. Maka menceritakan tentang sejarah nabi ini menjadi afdalul qurubat ilallah. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga untuk apa lagi? Litarakil iman, untuk meningkatkan kualitas iman dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau tak kenal ya tak cinta. Kalau mau kenal nabinya ya harus, kalau mau cinta nabinya harus kenal. Nah, cara kenalnya bagaimana? Karena kan kita nggak ketemu nabi. Kalau nabi masih ada, maka kita ke rumahnya aja. Ya, mungkin kita sering main, mungkin kita sering duduk, mungkin kita ninggalin kerjaan. Karena duduk bersama Nabi seperti para sahabat itu mereka merasa nyaman, lupa dengan segala-galanya. Tahu kalau Nabi ada di zaman kita sama nggak sama sahabat zaman dulu ya? Kata Nabi perang, kita perang apa tidur nih? Coba yang lagi puasa lagi panas-panasnya diajak perang, itu kita pura-pura tidur apa? Langsung segera bangun ke sana. Ya. Yang ada kayak baca Quran ini pada loyo. Ya, bulan puasa panas-panas baca Quran, mulut kering, ya Allah. Tenggorokan udah haus gitu. Berapa kali hatam sebulan waktu di bulan Ramadan, Pak? Tuh, gak ada yang jawab. Kayaknya kalau potongan kayak gini diajak perang Badar udah kabur dulu. Ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sering bercerita
Nabi juga sering bercerita tentang Nabi Adam, Nabi bercerita tentang Nabi Musa, Nabi bercerita tentang orang-orang soleh, Nabi bercerita bahkan tentang orang-orang yang ngebangkang Allah dan para nabi di zaman dulu, Nabi cerita. Oh, berarti metode penyampaian cerita para nabi itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Masa Nabi aja cerita tentang Nabi Adam, masa kita nggak boleh cerita tentang Nabi kita? Boleh nggak? Boleh. Alhamdulillah. Nah, kalau nggak ngerti pakai bahasa Arab, besok ganti pakai bahasa Indonesia. Al-Jannah itu diterjemahin. Yang kagak boleh diterjemahin apa? Sholat, Fatihah nggak boleh terjemahin tuh. Lagi sholat, Allah Maha Besar, itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim kita pakai bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh nggak tuh sholat begitu tuh? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ntar giliran amin gimana terjemahannya? Apa amin, Pak? Kabulkanlah doa saya. Nah, baru nggak boleh tuh. Selebihnya mah boleh. Untuk apa? Taqarrub, ta'aruf. Ya, berusaha mendekat, ya, berusaha mengenal tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Begitu juga para sahabat. Ya, misalnya ungkapan daripada Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, beliau bercerita, ayah saya dulu kalau bercerita tentang sejarah perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada kami, wahai anakku, inilah peninggalan sejarah tentang leluhur kamu, peninggalan sejarah tentang nabimu, maka jangan sia-siakan sejarah ini, hafalkan. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu kedua jatuhnya karena Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, cucu kedua. Cerita ayah saya, kami dulu mengajarkan sejarah tentang peperangan Rasulullah itu seperti kami mengajarkan satu surah di dalam Al-Quran. Artinya sahabat tabi'in juga menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya seorang ulama Ibnul Jauzi, beliau pernah berkata, saya potong perkataan panjang. Kata beliau, saya melihat orang yang belajar ilmu fikih, sibuk belajar ilmu sama hadis, ya, namun tidak ada pelajaran ilmu yang lebih menyentuh hati seseorang kecuali dua ilmu. Yang pertama adalah ilmu tentang akhlak, yang kedua adalah ilmu tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nggak ada sejarah siapapun yang detail diceritakannya seperti sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena disaksikan oleh ribuan para sahabat dan setiap sahabat mengkisahkan ulang tentang Nabi kepada para tabi'in, dan tabi'in mengkisahkan ulang tentang Nabi kepada para tabi'in dan sampai kepada kita sekarang. Alhamdulillah. Tadi diceritakan dalam berjanji walamma tamma min hamlihi syahrani 'ala al-masyhuril aqwalil marwiyah, ketika hamilnya ibu Rasulullah 2 bulan, tufiya bil madinati abuhu Abdullah, wafatlah ayahnya yaitu yang bernama Sayyiduna Abdullah. Itu kan cerita tentang Nabi. Wa kana qad ijtaza bi aqwalihi bani adim min at-ta'ifatin najjariyah wa makatha fihim syahran saqima yu'anuna suqmahu wa syakwah. Ayahnya Nabi setelah berpulang dari negeri Syam, ya, karena negeri Syam tempat orang Arab dulu mencari usaha, mempersiapkan modal yang akan dijual ulang lagi di Mekah, di Madinah. Sampai di Madinah ayahnya sakit dan istirahat di rumah paman-pamannya Nabi selama sebulan sakit ayahnya Rasulullah yang bernama Abdullah. Dan kemudian disitulah ayahnya meninggal menghembuskan napas terakhir. Itu nggak ada yang salah kata-katanya. Yang salah mah, yang nggak ada yang salah udah.
Betul semuanya. Kisahnya sesuai dengan yang disampaikan oleh para sejarawan. Maka kalau kita ngerti bahasa Arabnya sambil kita gerakin kepala begini sambil memahami, ya tadi saya liatin begini juga semua tadi nih, merem-merem nih. Iya, itu lagi mahamin apa? Apalagi ngelawan ngantuk, apalagi tidur beneran gitu. Iya. Dan itu membuat kita semakin kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bahkan Al-Imam Zuhri berkata, ilmul maghazi was saraya ilmu dunia wal akhirah. Ilmu tentang peperangan Nabi, ilmu tentang sejarah Nabi, itu adalah ilmu dunia dan akhirat. Kalau dengan cerita Nabi kan kita lama-lama akan kenal seperti apa sih sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya, ya, misalnya sahabat saking cintanya sama Nabi, ya, sahabat saking cintanya sama Nabi itu memperlakukan Nabi itu agak lebay, Pak. Tapi itulah cinta. Cinta itu selalu berlebihan. Nggak ada cinta itu kaku, pas-pasan tuh nggak ada. Ungkapan cinta pasti selalu berlebihan. Misalnya seperti dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu ketika ada seseorang yang bernama Urwa bin Mas'ud. Di saat itu dia masih seorang musyrik di Mekah. Dia bercerita bahwasanya demi Allah, kata dia, tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuang ludah, ma tanakhama Rasulullah nukhamatan illa waqa'at fi kafi rajulin, melainkan terjatuh di tangannya seorang sahabat, fadallaka biha wajhahu wa jildah, maka sahabat itu akan mengusap ludahnya Nabi yang di tangan dia ke mukanya dan ke kulitnya. Coba itu, ludahnya Nabi jatuh ke tangan sahabat, diusap ke muka dan ke kulitnya. Potongan ludah kita mah kayaknya langsung dilalerin kali. Ini kan ludahnya Nabi. Ya Allah. Dan kalau Nabi nyuruh, semua sahabat berlomba-lomba pengen menjadi orang yang mendapat perintah itu. Kalau Nabi wudu, berlomba-lomba menadangin air wudunya. Kemudian kalau Nabi ngomong, nggak ada yang berani berbicara atau bersuara sedikit pun. Kalau Nabi lagi berbicara di hadapan para sahabat, sahabat nggak ada yang melototin Nabi, nggak ada yang berani. Kemudian bahkan kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengucapkan, sedang menasehati para sahabat, nggak ada yang bergerak. Dalam riwayat yang lainnya apa? Andai saja ada burung dara di atas kepalanya, burung pun nggak akan bergerak. Saking antengnya itu sahabat dengerin ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ada nggak orang yang ngungkapin cintanya sama kekasihnya seperti ini? Ada nggak? Kita kalau bini kita lagi ngomong dengerin apa kagak, Pak? Ini bini ngomong apa? Coba kalau orang cinta kan begitu, Pak. Dengerin kekasih yang ngomong. Ya dulu kita kayak waktu PDKT mah ya sama bini kita dulu banget, udah berapa puluh tahun kita nikah udah. Kalau dia lagi ngomong kita perhatiin, bahkan dia tidur kayak video callan kita liatin sampai dia ngorok baru tidur dulu. Pas sekarang mah ya tahu masih ada cinta apa kagak nih di hatinya? Masih cinta Pak sama bini ya Pak? Masa? Saya ragu deh. Buktinya kalau ada janda lewat mah diliatin baik. Orang sono, orang sini mah nggak jauh beda. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ludahnya Nabi itu dijadikan obat bagi para sahabat kalau ada luka. Masya Allah. Ya, banyaklah sejarah Sayyidina Ali. Dan keringatnya Nabi itu menjadi minyak wangi bagi mereka. Ini kan lebay nih.
Tapi itu yang nyata. Ini sejarahnya ada, ceritanya ada, riwayatnya ada. Bahkan para sahabat juga banyak yang bertabaruk dengan ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti riwayat yang disampaikan oleh Al-Imamul Baghawi dalam Mu'jamnya dengan sanadnya bersambung kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Khattab kana yuqarribu Ibnu Abbas wa yaqul inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'aka famasaha ra'saka wa tafala fi fika. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau pernah dengar ayahnya dulu pernah membawa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ketika Nabi sudah menjadi seorang nabi, masih kecil, masih anak-anak muda. Dibawa Abdullah bin Abbas dan kemudian berkata, ngomong kepada Ibnu Abbas, saya dulu melihat Rasulullah SAW mendoakan kamu wahai Abdullah bin Abbas, dan mengusap kepalamu dan menyembur, kalau kita tapi nyembur jampe ya, yang cueh gitu, dijampe Ibnu Abbas ke mulutnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah fahamkanlah ini anak tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil. Jadi istilah ta'wil itu bukan ulama kita, dari sahabat Nabi Ibnu Abbas juga didoakan agar paham tentang ilmu ta'wil. Makanya ada tuh ulama kita ketika melihat ayat Al-Quran makna yang gak bisa dipahami seperti ayat-ayat mutasyabih, maka terkadang mentakwilkan ayat-ayat itu agar tidak tergelincir pemahamannya, tidak salah pemahamannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dijampe Abdullah bin Abbas. Nah, ini kan mencari keberkahan dari ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan darahnya Nabi juga ada yang meminumnya. Itu ungkapan sahabat. Kira-kira itu ungkapan benci apa ungkapan cinta, Pak? Kalau bahasa kita yang bertabaruk ya. Tabaruk itu adalah ungkapan cinta. Ya, tapi kalau ludah orang zaman sekarang mah, orang ludah selain Nabi makanya beda ini. Ya. Kira-kira kalau ada orang luka, Pak, korengan kita kasih ludah kita semua, Pak. Jangan coba-coba ya. Ini mah ludah Nabi. Coba aja kita punya luka, kita ludahin, pengen tahu. Tapi kalau kata orang dulu ludah basi ya. Itu kadang bisa nyembuhin jadi obat itu. Bangun tidur belum makan apa-apa dikasih ludah. Ya. Tapi pernah ngebuktiin, Pak? Pernah? Manjur nggak? Manjur. Iya tuh, udah nggak apa-apa. Dan sama aja kayak bodrek. Kalau lagi pusing, nggak ada bedanya. Ilok itu dibilang syirik, ludah dewe kan orang. Ludah dewe dibilang syirik, kecuali kalau ludah orang kali kita ragu. Bau gitu kan. Ya ludah-ludah sendiri mah bau kita lanjutin baik. Ya. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang Nabi, bahkan buku-buku yang dikarang oleh para ulama tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada sejak abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai detik ini. Buku-buku sejarah tentang Nabi ada, selalu ada. Seperti yang saya pegang ini. Ini karangan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini tentang Nabi. Judulnya aja Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi yang sering dibaca oleh para ulama, kitabnya namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, tentang sejarah Nabi, perilakunya, sifatnya, ciri-cirinya, matanya, hidungnya, bulatan mukanya, lebar tubuhnya, kulitnya, jarinya, kakinya, tingginya, jalannya, ada semua. Rambut Nabi ada. Ya Allah, kalau baca itu kita kayak lagi ngebayangin Nabi. Kulitnya enggak kemerah-merahan, enggak kecoklat-coklatan, enggak hitam putih. Kemerah-merahan kalau kita nih apa nih?
Sawo matang apa sawo busuk? Rambutnya tidak lurus banget, tidak keriting banget, ikal ya, berombak. Rambutnya aja nurut sama Nabi. Nabi kalau nyisin rambut ke kanan, ngikutin rambut ke kanan, nggak ada yang jatuh, nggak kayak kita. Kita sisirin jegang lagi. Udah kita rapin pakai berbagai macam minyak, balik lagi tuh rambut. Agak nurut. Kalau rambut aja nurut sama Nabi, bagaimana manusia? Coba, rambut Nabi nurut, nggak kayak rambut kita. Oh, kita udah pakai minyak, kita ke belakangin, udah kering minyaknya, ke depan lagi. Iya, coba. Itu disebutkan sejarah itu. Kalau dari abad pertama misalnya ada nama kitab As-Sayr wal Maghazi, karangan Ibnu Ishaq yang wafat 151 Hijriyah. Berarti abad pertama kedua nih. Kemudian kitab yang bernama Maghazi Al-Maghazi lil Waqidi yang wafatnya 200 Hijriyah. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmidzi murid Al-Imam Al-Bukhari tahun 279. Kemudian buku sejarah yang diberi nama As-Siratun Nabawiyah wa Akhbarul Khulafa karangan Ibnu Hibban wafat tahun 354 Hijriah. Dalailun Nubuwah karangan Al-Imamul Baihaqi wafat tahun 458 Hijriah. Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Syekh Al-Qadhi Iyad wafat 544 Hijriah. Kemudian yang kekinian misalnya As-Siratun Nabawiyah karangan Said Ahmad Zaini Dahlan yang wafatnya 1303 Hijriah. Kemarin lagi Fiqh Siratin Nabawiyah ma'a mujizin li tarikhil khilafatir rasyidah Syekh Muhammad Said Al-Buti wafat 1434 Hijriah. Itu dari abad pertama, kedua sampai saat ini udah saya sebutin itu nama-nama kitab sejarah Nabi. Maka dari itu buku-buku kitab-kitab yang bercerita tentang Nabi itu banyak banget Pak, nggak terhitung, nggak terbilang. Maka setiap majelis yang dibacakan kisah-kisah tentang Nabi bukan adanya di zaman sekarang aja, berarti ada dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'-tabi'in, dan sampai di zaman kita sekarang. Alhamdulillah. Jadi nggak ada larangan orang baca sejarah Nabi. Nah, cuma kadang-kadang nama pengajiannya nggak sama seperti nama pengajian zaman dulu. Sekarang namanya apa nih? Porsima. Zaman sahabat ada nggak Porsima? Agak ada. Berarti beda kan? Enggak. Karena apa? Isinya seperti di zaman sahabat dulu. Baca sejarah, baca zikir, baca ayat Al-Quran, baca hadis Nabi. Dan itu ternyata bukan perkara yang baru, sudah ada sejak zaman para sahabat, tabi'in, dan selanjutnya. Alhamdulillah. Makanya majelis semua rangkaian ibadah yang kita beri nama sendiri, itu namanya sekedar wasilah, perantara untuk ngumpulin orang, kemudian diajak kebaikan, diajak ingat Allah, diajak ingat siapa Rasulullah, kemudian diajak juga bagaimana mengenal agamanya lebih mendalam. Maka dari itu sekedar wasilah. Maka hukum wasilah ini sesuai tujuannya. Al-wasailu hukmul maqasid. Kalau tujuannya baik, maka wasilah ini juga dihukumi baik. Kalau tujuannya buruk, meskipun kelihatannya baik, tetap dihukuminya buruk. Orang bersedekah kalau tujuannya supaya dipilih, itu karena Allah atau bukan Pak? Hah? Bentar lagi nih pemilihan bupati, gubernur, dan seterusnya. Nah, ini biasanya ada orang yang rajin sedekah. Biasanya banyak yang sedekah-sedekah, ada yang sembako, ada yang duit. Nah, kalau dia lillahi ta'ala, niatnya baik, perbuatannya kan udah baik nih, niatnya karena Allah, jadi pahala buat dia. Tapi perbuatan baik niatnya buruk, maka dihukumnya buruk juga. Paham ya kira Pak? Orang baca Quran suaranya diperbagus supaya dipuji, perbuatannya bagus nggak tuh perbuatannya? Tujuannya tidak bagus.
maka perbuatannya ikut jadi tidak bagus. Gitu ya. Kita sedekah sama orang, Pak, tujuan lillahi ta'ala, berpahala. Kalau sedekah sama janda tujuannya bukan karena Allah, gimana? Nah, itu janda lagi Pak ini. Iya. Nggak tahu, mungkin ada yang lagi demen janda di sini. Ya nggak apa-apa, kalau nggak punya suami, Bapak mau bini kedua, ketiga boleh. Daripada selingkuh, mendingan kawin lagi. Ada yang berani? Ya, maka semua perantara akan jadi bagus. Perantara yang penting tidak yukhalifus syariah, tidak yukhaliful kitab wa sunnah, tidak yukhalifu manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, puji-pujian kepada Nabi, boleh nggak? Boleh. Allah sendiri selalu memuji nabinya. Nggak pernah manggil nama langsung Muhammad, enggak. Selalu ada istilah Nabi, ada istilah Rasulullah, dan selalu ada istilah puji-pujian. Dan itu adalah satu ungkapan kemuliaan Rasulullah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah dalam riwayat yang sahih membangun mimbar. Mimbar tempat yang tinggi, mimbar, Pak. Di zaman Nabi mimbarnya nggak kayak gini. Cuma tinggi aja, panggung kecil. Ya. Untuk siapa Nabi membuatnya? Untuk Sayyidina Hasan, seorang sahabat Nabi, berdiri di atas mimbar ini melantunkan syair memuji Rasulullah sallallahu alaihi di masjid, Pak. Di masjidnya Nabi, yang bikinin mimbarnya Nabi, yang nyuruhnya Nabi, dan Nabi mendoakan. Nabi juga punya syair nggak? Apa namanya, Nabi juga pernah nggak melantunkan syair? Nabi pernah melantunkan syair, cuma nggak kelamaan kayak kita. Kalau kita tadi lama banget ya. Nggak apa-apa, isian pujian Nabi. Ada doa tadi di akhir, Rabbi faghfirli dzunubi bi barakatil hadi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dengan keberkahan Nabi Muhammad. Boleh nggak doa begitu, Pak? Boleh. Jadi semua pujian itu nggak dilarang, dari zaman Nabi sudah ada. Dan Nabi punya syair-syair khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi lagi naik onta, ada yang melantunkan syair, berhenti kata Nabi, lanjutin. Nabi dengerin. Memang Nabi mah nggak doyan nyanyi, ya nggak sering nyanyi, tapi Nabi tidak melarang orang melantunkan syair. Bahkan di zaman Nabi pernah ada orang yang menabur rebana, dan Nabi tidak melarang. Ada Sayyidina Umar udah pengen marah, baik, ini apakah ada suling-suling syaitan di sini? Kata Nabi, biarin. Kata Nabi, biarin. Saya mau dengerin dia menyambut Nabi dengan rebana orang Habasyah. Kata Nabi, setiap kaum punya tata cara merayakan menyambut orang yang mulia. Maka itu adalah cara dia menyambut orang yang mulia, dengan tabuhan rebana dan dipuji orang yang datang itu. Nah, itu jadi tradisi kita ada sekarang. Kalau ada ulama kita sambut, Tala'al badru alaina min saniyatil. Ulama bagikan rembulan karena akan memberikan pencerahan kepada kita. Yang penting mah kalau bupati datang mah nggak usah pakai itu, Pak. Ya, yang ada Tala'al fulusu. Bupati datang kayak bawa duit ini. Ya, yang kita muliakan orang yang berhak dimuliakan. Ya, kalau muliain karena duit nggak boleh. Bahkan kita mencium tangan orang disebabkan karena dia punya duit, karena kekayaannya, dilarang di dalam agama Islam. Tapi kalau kita mencium tangan orang karena kesolehannya, kealimannya, kemuliaannya, kita boleh. Dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seputar tentang kenapa ada istilah pembacaan sejarah Nabi, riwayat Nabi, hikayat Nabi. Karena memang sudah menjadi bagian tradisi para ulama-ulama kita dari zaman sahabat sampai zaman kita sekarang. Mudah-mudahan ya itu bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada pertanyaan apa enggak? Nah, ya. Segitu saja, yang mungkin nanti disambung dengan pertanyaan. Jazakumullah khairan katsiran pada guru kita Haji Abdul Karim An-Nawawi yang telah menyampaikan seputar sirah nabawiyah. Baik, kita berikan 3 pertanyaan kepada jamaah yang ingin bertanya. Silakan.
Ya, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, masih berkaitan dengan maulid. Ketika tadi Mahalul Qiyam, kita sama-sama melakukan marhaban ya Nurul Aini, marhaban ya Jaddal Husaini, yang mungkin kalau diartikan kurang lebih itu selamat datang itu Ustaz. Apakah ketika kita melakukan hal itu Nabi hadir pada saat itu, karena kan ada sebagian kaum muslimin yang mungkin meyakini hal tersebut, yang ruhnya Nabi itu hadir secara fisik gitu, secara batin, secara jasad gitu. Apakah itu benar dalam Islam Nabi hadir? Karena sepengetahuan saya, orang yang sudah meninggal itu tidak akan kembali ke alam dunia itu Ustaz. Apakah hal ini juga ada penjelasan dari para ulama? Mohon pencerahannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab apa? Kumpulin. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada bisa langsung dijawab. Jadi ini juga termasuk perkara ya, yang harus apa bahasanya, yang harus kita sering, yang harus kita perdalam lagi, pertajam lagi. Bahwasanya istilah Nabi hadir itu jangan kita memahaminya bahwasanya Nabi secara fisik hadir bersama kita. Jangan seperti itu memahaminya. Bahkan ini memang kebanyakan orang berkata begitu. Karena penjelasan ini sebenarnya penjelasan yang disampaikan secara tekstual. Akhirnya bersambung terus, nggak pernah diberikan penjelasan oleh orang yang menyampaikan. Maka dari itu kita sedikit mengupas tentang ini, bahwasanya ruh yang dimaksud Nabi hadir, yang dimaksud Nabi hidup, itu di hati orang yang beriman, di hati orang yang mencintainya. Saya kasih gambaran gampangnya, seorang yang sedang jatuh cinta, maka dia akan selalu membayangkan kekasihnya. Ya, membayangkan kekasihnya. Bapak-bapak kalau ditanya, ya, punya istri enggak misalnya? Nih kalau yang nanya perempuannya cakep, kira-kira kita jujur apa bohong nih? Waduh, ya lagi ini rada-rada suka sama kita nih. Tiba-tiba inget bini, udah gitu. Kalau lagi inget bini gimana? Ya, ini sekedar apa? Paham yang gampangnya itu kita kasih logika seperti itu. Maka ulama memberi istilah ketika orang mengingat orang lain, seakan-akan orang lain itu hadir di hatinya, bukan hadir secara fisik. Ruh itu nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Apalagi orang dulu ngomong kalau orang matinya apa tergentayangan gitu, untuk rumah kita itu bukan ruh orang yang udah meninggal. Nggak tahu itu bener apa kagak yang kayak gitu, ya kan? Karena banyak kisah-kisah khurafat yang harusnya jangan disebarluaskan secara bebas. Jadi istilah Nabi hadir itu bukan hadir secara fisiknya, tapi ruhani yang cinta sama Nabi hidup kembali. Ruhnya itu bukan ruh Nabi, ya bukan, ruhani yang hidup. Karena orang itu ketika dia ingat seseorang, berarti dia sedang menghidupkan hatinya karena mengingat itu, karena ingatan itu. Allah sendiri kan berfirman dalam Al-Quran,
kami hidupkan kamu, padahal kita masih hidup, tapi kata Allah kami hidupkan kamu. Apa yang dihidupkan? Hatinya dihidupkan untuk mengingat Allah. Makanya menghidupkan hati itu dengan mengingat Allah, menghidupkan pikiran itu dengan belajar. Jadi penjelasan yang kayak gitu jangan dipahami bahwasanya ruhnya hadir akhir kita berhayal atau bergaya seperti ada nabi di depan kita. Itu sebenarnya nggak ada. Penjelasan itu yang saya pelajari nggak pernah dengar, dan nggak ada guru-guru saya lagi begitu tiba-tiba ngerasa cerita tadi nabi hadir. Sebenarnya nggak ada istilah begitu. Kalaupun nabi hadir itu mereka tiba-tiba hatinya ditarik oleh Allah untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, maka mengingat itu artinya hidup di hatinya. Ada orang ngomong gini, banyak para murid-murid ngomong kalau orang soleh meninggal maka maka mereka jasadnya saja yang mati, tapi ruhnya dia selalu hidup. Ya maksudnya bukan ruh yang beneran hidup bersama kita ini, karena memang ruh itu kan lebih bebas ya. Ruh itu ketika dalam hadis itu kan ada cerita bahwasanya ketika orang mau detik-detik mau mati, mau dicabut nyawanya, dia akan melihat di mana tempatnya, di surga ataupun di neraka. Ternyata pandangan mata ruh itu tidak terbatas dengan alam fisik dunia ini. Dia yang lebih luas. Tapi yang dimaksud dengan ruhnya guru itu hidup adalah ajarannya masih masuk ke dalam hatinya, ajarannya menjadi karakternya, memperbaiki dirinya, maka disebutnya gurunya hidup dalam hatinya. Itu penjelasan seperti itu. Kalau ngebayangin gurunya ada di samping dia, nggak ada. Emang Nabi sekarang ada di samping kita lah. Emang kelihatan kan kagak. Tapi kalau kita berbuat baik karena Allah, pasti itu karena nabinya hidup di hatinya. Artinya dia mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang mencaci kita, Pak, orang memaki kita, ketika kita mendengar orang mencaci memaki kita, kita ingat Nabi itu ketika itu, maka yang kita ingat, Nabi nggak pernah marah, Nabi nggak pernah membalas cacian makian. Itu orang berarti nabinya hidup dalam jiwanya. Itu maksudnya begitu, paham ya? Bukan tiba-tiba Nabi di samping gua tadi ngasih tahu gua, lah kagak. Itu mah khoyal gitu. Yang ada kita ingat Nabi, ingat akhlaknya, akhirnya mau balas keburukan nggak jadi. Nabi dulu aja orang yang lemparin kotoran, Nabi malah jenguk dia sakit. Masa saya cuma dicaci maki, marah, nggak jadi marah dah. Itu berarti dia hidup nabinya di jiwanya. Yang mati nabinya di jiwanya, kalau dicaci maki, wah dia paling parah balesnya. Ya, dicaci maki cuma, wah ini orang tukang bohong. Wah ente tuh tukang bohong, tukang ini tukang, banyak banget balesnya. Dicaci cuma satu kata-kata kotor, 2 sampai 10 perkataan. Nah itu nabinya nggak hidup dalam jiwanya. Allah nggak hidup dalam jiwanya. Karena bahkan dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan mati. Dha'iqah berarti mati itu bisa dirasakan, zauq ya. Maka maknanya mati bisa dirasakan, bisa jadi kalau orang yang hidup bisa merasakan kematian. Kematian apa? Kematian ruhaninya. Apa maksudnya? Tidak ingat Allah, tidak ingat Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya para tabiin dulu, para salafun soleh, kalau disebut nama Nabi langsung mukanya merah, Pak. Iya, salafus soleh itu kalau ingat Nabi, kalau diingat-ingat disebut nama Nabi langsung muka merah, diam tuh. Misalkan shollu ala Nabi Muhammad, itu lagi dagang langsung Allah. Itu kan ekspresi batin yang tiba-tiba menggerakkan dia untuk diam sejenak. Itu disebut nama kekasihnya. Kita kalau lagi demen sama orang disebut namanya langsung geleng-geleng kepala. Apa itu? Ingat. Itu seakan-akan hidup di dalam hatinya, seakan-akan hidup dalam hatinya. Itu yang saya pernah dengar dari guru-guru saya. Ya mungkin kalau yang dari orang-orang mah bukan guru saya, orang lain gitu ya. Gitu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan baca
sambutan oleh Ketua Qasimah pada Ustaz